Shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di Persekutuan Doa Yesus Gembala yang Baik. Senang sekali pada malam hari ini kami berkumpul bersama. Meskipun kita tidak berada dalam satu ruangan, tetapi kita tetap boleh bersatu untuk memuji dan meninggikan Tuhan pada malam hari ini. Saat ini kita mau mendengar panggilan Tuhan. Kita mau bersama-sama membuka diri kita. Kita mau fokuskan diri kita hanya untuk memuji Tuhan. Semua yang katakan, kita dengarkan Tuhan memanggil kita saat ini. Semuanya, yo. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Semuanya bergirang hari ini. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Sekali lagi kita mau katakan bahwa Tuhan dengan panggil nama kita dengan lebih semangat lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi kita mau jawab ya pada Tuhan, lebih semangat lagi. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Baik. Kita semua percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan apa setiap permohonan kita. Amin. Tidak terkecuali di saat-saat kita seperti ini, di saat-saat kita dalam situasi seperti ini, kita dipaksa untuk kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kita terpaksa harus selalu beraktivitas melalui hanya di rumah saja, bahkan kita kesulitan untuk berkomunitas seperti biasa. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, saya mau mengundang teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk kita berfokus pada satu hal. Kita mau berfokus kepada Tuhan. Kita mau undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita satukan jiwa kita. Meskipun kita tidak di satu tempat yang sama, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dan Kau selalu hadir di tengah-tengah kita. Ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu Tuhan, meskipun kami terpisah jauh, kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya, syukur kami ini boleh sampai dan bersatu untuk Kau dengarkan. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami alami sampai saat ini. Di tengah rutinitas kami, saat kami bekerja, saat kami beraktivitas, Kau boleh berkati kami, Kau boleh lindungi kami, sehingga kami boleh tetap sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas teman-teman satu komunitas kami yang saling menguatkan untuk kami di segala kondisi kami, di setiap situasi kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Thank you Jesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu. Sudah hampir 7 bulan kami mengalami masa pandemi ini, tetapi kami masih boleh bertahan. Kami masih boleh tetap berjuang Tuhan, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami sayangi, untuk orang tua kami, maupun untuk pendamping hidup kami dan anak-anak kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Thank you Jesus.
percaya Tuhan, begitu banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami percaya kasih-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Dan berkat istimewa Tuhan di dalam hidup kami masing-masing, kami boleh selalu merasakan pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, dengan segenap hati kami mau katakan, begitu banyak yang Kau perbuat Tuhan, dan rancangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Yes, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Di dalam hidup kami Tuhan. di dalam hidup. Yes, Lord. Terima kasih. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Sungguh Kau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, saya mau katakan bahwa banyak yang telah Kau berbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setia-Mu Tuhan. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
saat ini Tuhan, kami mau mengangkat rasa syukur kami secara serentak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segenap berkat, untuk segenap pemeliharaan, kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang boleh kau kirimkan, untuk persekutuan doa. Sungguh terima kasih. Terima kasih. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bertepuk tangan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau memujimu ya Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kami, sebagai bentuk sukacita kami. Kami mau katakan, mau masuk gerbangmu lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Semuanya kita tetap semangat muji Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kita penuhi baitnya bersama-sama. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Semuanya kita angkat tangan kita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Dan kita mau tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan kita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Kita katakan bersama-sama, amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita berselama-lamanya. Amin. Amin semua ya. Dan saat ini dasar dari yang kita harapkan adalah Tuhan selalu hadir. Yes. Apapun permasalahan kita, maupun kita bersuka cita, pada saat kita bergembira, kita ingin undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita saat ini. Semuanya kita katakan dengan tetap lebih semangat lagi. Dasar dari yang kita harapkan Tuhan. Semuanya bertepuk tangan, ye. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak terlihat. Iman berikanku kekuatan. Semuanya lebih semangat lagi untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa Tuhan? Bersama Roh-Mu. Lebih semangat lagi. Aku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kita mau bersorak dengan setiap hati, Raja keagungan. Sekali lagi dasar dari yang kami harapkan Tuhan, kami mau undang Kau untuk bersama-sama bersuka cita. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Benar Tuhan. Iman berikanku kekuatan,
dan berkala yang hebat. Bersama rohmu Tuhan, Bersama rohmu kami percaya kami bisa. ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kita bersorak lagi. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, sekali lagi kita katakan Raja keagungan. sekali lagi dengan lebih semangat kita katakan Raja keagungan. kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya kami percaya masih bersemangat untuk muji Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah yang terbaik. Kita masih semangat dalam muji Tuhan. Kita mau katakan bukti karyamu sungguh nyata Tuhan. Tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Sekali lagi kami katakan dengan segenap hati. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Benar Tuhan Yesus. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakit kami Tuhan. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup kami. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi kami katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan dahsyat, teramat dahsyat. Sungguh kau dahsyat Tuhan. Sungguh kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh memuji-Mu dengan segenap hati kami. Dan saat ini Tuhan kami mau menenangkan hati kami. Kami mau undang Kau untuk hadir, masuk lebih dalam lagi dalam hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu. Dan kami hanya mau berfokus hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyisihkan setiap persoalan kami. Kami mau menyisihkan setiap permasalahan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan hadir saat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dan saat ini kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap
hatinya, berseru berdoa, Kami mau sujud, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. hadirat-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi batinku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu melalui penyembahan, melalui pujian, semua yang kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan sekali Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak
besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Karena begitu luar biasanya penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hati kami masing-masing. Karena begitu besar kerinduan kami atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau tidak pernah berjanji untuk meniadakan masalah dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya janji-Mu untuk selalu menyertai kami akan selalu ada. Sesulit apapun permasalahan kami, sesulit apapun beban hidup kami, saat kami berserah kepadamu, saat kami mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami akan mampu ya Tuhan. Kami akan dikuatkan. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan persekutuan doa kami ini. Kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Om Ivo. Kiranya setelah pujian penyembahan tadi, firman yang dibawakan oleh Om Ivo itu boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu kepada kami. Sehingga apapun yang boleh dikatakan oleh Om Ivo, itu semua boleh berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami agar kami boleh menjadi pendengar yang baik, agar kami boleh menjadi anak yang mendengarkan nasihat dari Bapanya. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, sukacita, damai sejahtera bersama kita semua, sahabat-sahabat Tuhan. Sungguh puji Tuhan sekali kalau pada saat ini dalam situasi yang masih serba terbatas, tapi kita boleh saling mengunjungi walaupun melalui virtual. Pada malam hari ini saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk berbagi sukacita akan firman Tuhan. Hari ini kita mau menggeluti firman Tuhan dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Kita tahu semua itu tentang bagaimana Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi melalui murid-muridnya dan ditanya, "Guru, engkau adalah orang yang jujur." Engkau pasti menjawab dengan jujur. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Tujuan mereka adalah menjebak Yesus. Tujuan mereka adalah bagaimana supaya bisa menangkap Yesus dengan tanggapan, dengan jawaban yang salah nanti. Tetapi sungguh luar biasa, Tuhan Yesus memberi jawaban apa? Yesus mengatakan, "Coba tunjukkan keping uang kepadaku." Ada gambar siapa itu? Nah, saat dilihat ada gambar kaisar, maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar, dan berikan kepada Tuhan yang harus diberikan kepada Tuhan. Saudara sekalian terkasih, berangkat dari jawaban Tuhan Yesus, yaitu yang mengatakan apa yang harus diberikan kepada kaisar dan apa yang harus diberikan kepada Tuhan. Saya akan mencoba untuk mengkaitkan dengan tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu adalah bagaimana mengatur waktu antara pelayanan dan pekerjaan. Ada pertanyaan yang begitu krusial yang seringkali timbul pada saat ini. Ada banyak kita yang terjebak dengan pernyataan ini. Tapi saya membayangkan kalau saat ini seandainya saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di sini, saya tanya, "Tuhan Yesus, bagaimana mengatur waktu untuk pelayanan dan pekerjaan?" Nah, kira-kira apa jawaban Tuhan Yesus? Saya membayangkan Tuhan Yesus akan menjawab dengan bijaksana, dengan sungguh luar biasa. Dia akan mengatakan gini, apa motivasimu dalam bekerja dan melayani? Tuhan Yesus mungkin tidak akan tanya bagaimana mengajarkan kita waktu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi
Saya membayangkan Tuhan Yesus menjawab dengan sangat bijaksana, apa motivasimu di dalam bekerja, di dalam melayani? Karena pengkhotbah mengatakan dalam pengkhotbah 1:3, segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 1 mengatakan segala sesuatu sia-sia kalau kita sibuk dengan apa yang kita pikirkan, bagaimana kita harus mengatur waktu dan sebagainya. Baik, kembali lagi kepada motivasi dan sikap hati. Jadi saat ini saat kita harus menentukan bagaimana membagi waktu untuk pekerjaan dan pelayanan kita, kita akan kembali lagi kepada apa? Motivasi kita. Fokus kita bukan kepada pembagian waktu, tetapi fokus kita adalah motivasi kita untuk apa kita bekerja, untuk apa kita melayani, bagaimana sikap hati kita di dalam bekerja dan melayani. Karena kita tahu waktu itu mutlak miliknya Tuhan. Kita tahu saat Tuhan bisa stopwatch itu sewaktu-waktu, dan kita harus tunduk dengan itu. Jadi mutlak, waktu itu miliknya Tuhan. Saat kita berurusan dengan waktu yang notabene adalah miliknya Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa menentukan apa-apa. Yang bisa kita tentukan adalah menanyakan ini semuanya kepada Tuhan. Maka, mari sekali lagi saya mengajak saudara sekalian, saat saya menentukan bagaimana membagi waktu antara pekerjaan dan pelayanan, saya lebih fokus kepada apa? Motivasi kita, motivasi sikap hati kita, bagaimana, mengapa saya bekerja, mengapa saya melayani. Saya mencoba untuk membagi dua bagian di dalam motivasi yang sering dihadapkan pada saya dan saudara. Yang pertama, bekerja dan pelayanan untuk kemegahan diri sendiri. Dan yang kedua, bekerja dan pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita coba mengulas untuk yang pertama, bekerja untuk kemegahan sendiri. Kalau saya dan saudara bekerja, bisnis, melakukan pekerjaan kita, tujuannya hanya untuk kemegahan diri saya sendiri, untuk kenikmatan duniawi saya sendiri, saya akan terjebak dengan sebuah rutinitas, saya akan terjebak dengan target-target yang saya harus penuhi. Karena apa? Karena saya mau mengumpulkan sebanyak-banyak supaya apa? Supaya saya hebat, supaya dunia memandang saya luar biasa. Seperti banyak yang dikejar orang-orang di luar sana. Tetapi kita semua malam hari ini yang mengikuti Zoom ini, yang mengikuti live ini, tidak ada di sini. Kita semua anak-anak Tuhan yang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua juga untuk melayani. Saat kita melayani hanya ingin untuk kemegahan diri saya sendiri, maka kita akan terjebak dengan rutinitas. Kalau saya tidak melayani nanti nggak enak. Tetapi kalau saya mau melayani, saya akan menyiapkan semuanya supaya baik. Supaya apa? Supaya saya mendapatkan tepuk tangan. Kalau tidak ada tepuk tangan, saya akan kecewa. Nah, apakah pelayanan kita ada di sana? Jadi yang pertama, motivasi saya di mana? Apakah motivasi saya untuk bekerja untuk kemegahan saya sendiri, pelayanan untuk kemegahan sendiri, atau yang kedua, motivasi saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Saat saya bekerja dengan ketulusan hati di dalam nama Tuhan, kita memulai semuanya di dalam Tuhan, kita mengerjakannya di dalam Tuhan, dan bersyukur karena kita sudah melakukan yang terbaik. Hasil apapun yang kita alami untuk memuliakan nama Tuhan, kita tidak akan terjebak dengan kebosanan, tidak terjebak dengan kekecewaan. Begitu juga dengan pelayanan kita. Saat kita melayani hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan saya sendiri. Pasti kita melakukan yang terbaik. Seperti firman Tuhan, kalau kita melakukan pekerjaan seolah-olah kita melakukan untuk Tuhan, maka kita akan menyiapkan semua yang terbaik. Saya akan memulainya bersama Tuhan. Saya melayani di dalam Tuhan, dan saya bersyukur untuk hasil apapun yang saya dapatkan. Saya tidak akan kecewa saat orang tidak berterima kasih. Kenapa? Yang berterima kasih adalah Tuhan sendiri. Saya tidak akan mundur kalau saya tidak dianggap, saya tidak dipakai lagi di dalam satu organisasi, di dalam satu pelayanan. Saya tetap bersyukur karena apa yang saya lakukan
hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saya coba membagi dua tadi itu, pekerjaan dan pelayanan kita, motivasinya untuk kehebatan saya, untuk kemegahan diri saya sendiri, atau pekerjaan dan pelayanan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sederhana saudara sekalian terkasih, apa yang menjadi indikator dari keduanya itu? Yang pertama, kalau apakah saya pelayanan dan pekerjaan itu selalu memulai, menjalankan, dan bersyukur di dalam nama Tuhan? Nah, kalau kita melakukan semuanya itu dengan melibatkan Tuhan dari permulaan di dalam pelaksanaannya, dan pada hasilnya pun kita serahkan kepada Tuhan, kita berarti melayani dan bekerja untuk Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, kita tetap bisa bersyukur. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan ketulusan hati. Kita tidak akan terjebak dengan keterbatasan waktu. Kita akan tidak terjebak dengan aku mau orang lain melihat aku hebat, aku mau melihat orang lain harus berterima kasih kepadaku. Tidak dengan itu. Kemudian yang kedua indikatornya apa, Pak? Apakah setiap pekerjaan dan pelayanan kita itu membawa sukacita atau kekecewaan? Kalau kita bekerja, kalau kita melayani membawa sukacita di dalam diri saya, di dalam orang-orang di sekitar kita, nah itu motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita masih ada banyak kekecewaan dalam diri saya sendiri, atau di dalam orang-orang yang bekerja bersama kita, yang kita layani, mari kita bertanya, apakah motivasi saya sudah benar di dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan saya? Yang selanjutnya, apakah kemuliaan Tuhan yang terpancar atau kemegahan diri saya? Itu indikator yang ketiga. Kalau pekerjaan saya dan pelayanan saya semakin mengajak orang-orang percaya mengenal Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup saya, nah itu pekerjaan dan pelayanan saya melalui motivasi saya hanya untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau pekerjaan dan pelayanan saya ingin dipuji secara sia-sia, semua orang supaya melihat, wah Ivo hebat, wah si ini hebat, bisa itu, bisa itu, saya akan terjebak dengan rutinitas, saya akan terjebak dengan apa? Kehabisan waktu. Saat saya tidak mendapatkan aplaus, saat saya tidak mendapatkan apresiasi, saya akan kecewa dan saya akan mundur. Saya ingatkan teman-teman sekalian, ada banyak saudara-saudara kita, terutama di dalam gereja, yang dulu menjabat ini dan itu, saat tidak menjabat lagi, mereka kemana? Mereka hilang. Mereka hanya mau ke gereja, tetapi untuk kembali berpikir, untuk kembali memberikan motivasi kepada anak-anak muda, mereka kurang sekali. Ini kenyataan, ada banyak, terutama saya sharing misalnya di paroki saya. Kalau orang sudah tidak duduk di dewan lagi, bahkan nanya pun tentang bagaimana keadaan gereja, sudah nggak pernah lagi. Padahal seharusnya kalau kita menjadi seorang pelayan, seorang pemimpin, katanya orang Jawa apa? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mbangun kerso tutpuri handayani. Kita di depan memberikan contoh, di tengah-tengah saat pelaksanaan kita memberikan motivasi. Kemudian apa? Kita memberi dorongan, memberi kekuatan kepada teman-teman kita yang saat ini menerima estafet dari kepemimpinan kita. Saudara sekalian, saya beberapa waktu yang lalu, saya ingat saya sharing dengan seorang leader, ya. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini, khususnya dalam kondisi yang seperti ini, mengalami depresi, mengalami kejenuhan dengan tidak bisa keluar rumah, dengan pekerjaan yang semakin hari semakin merosot, dan mereka saat ini mulai kehilangan arah,
mulai meninggalkan Tuhan. Karena apa? Oh, saya stres, saya harus ngurus ini, saya harus menyiapkan ini, jadi saya menarik diri sedikit, atau bahkan saya tidak mau dulu melayani. Saudara sekalian, saya ingatkan, saya mengatakan kepada teman saya ini, pada leader ini, mari kita ingatkan teman-teman kita. Saat kita malah terpuruk, saat kita di dalam pergumulan yang hebat, khususnya dalam situasi yang semacam ini, mari buru-buru kita malah mencari Tuhan, jangan malah menjauh dari Tuhan. Ada banyak sekali pelayanan yang tidak harus membuang waktu, yang tidak harus kita kesana kemari. Menjadi seorang pendoa pun adalah pelayanan bagi kita. Mari saudara sekalian, saat kondisi yang tidak bagus, saat kondisi yang membuat kita terpuruk, saat kondisi yang membuat kita stres, jangan buru-buru malah meninggalkan Tuhan, mulai mengurangi pelayanan, mulai mengurangi aktivitas kita di gereja. No, mari saat kita mengalami semuanya itu, kita malah dekat dengan Tuhan. Mari mencari wajah Tuhan saat Tuhan masih mau menunjukkan pancaran wajahnya kepada kita semua. Baik, saya akan mengakhiri renungan saya ini. Saya ingatkan tentang kisah Maria dan Marta dalam Lukas 10 ayat 40. Saat itu Marta mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Ya, tetapi jawab Yesus apa? "Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu, dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Apakah Tuhan Yesus membiarkan orang seolah-olah Maria duduk tenang, tidak bekerja, terus mencemooh Marta yang sibuk ke sana kemari untuk melayani Tuhan? Saya yakin tidak. Tetapi saat itu Tuhan Yesus tahu, kalau Marta melakukan pelayanan itu dengan tulus, dia tidak akan mengeluh. Dia akan dengan tulus hati, mau sendiri, mau banyak orang, mau dilihat orang, mau dipuji sama Tuhan Yesus, mau apapun, whatever, Marta akan tetap dengan sukacita. Tetapi saat itu ada timbul keluhan di dalam, keluar dari mulut Marta. Ada iri saat Maria hanya duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sekalian terkasih, mari kita renungkan betul apa kata-kata Yesus, apa teguran Yesus kepada Marta. Saudara, jangan bingung, jangan terjebak dengan bagaimana membagi waktu kita antara bekerja dan pelayanan. Tetapi mari kita mulai menanyakan kepada diri kita sendiri, motivasi saya bekerja itu untuk apa? Motivasi saya melayani itu untuk apa? Mari mulai awal kita melibatkan Tuhan. Kalau kita bekerja, Tuhan, apakah pekerjaan ini harus saya lakukan? Nah, kalau kita mulai peka, mulai kita mendengarkan suara Tuhan, baik pekerjaan maupun pelayanan kita, semua akan dibimbing Roh Kudus. Kita tidak akan terjebak dengan kekurangan waktu, kekecewaan. Akhirnya seolah-olah kita akan menyalahkan Tuhan. Gara-gara saya melayani, pekerjaan saya terbengkelai. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan mengalami itu semua, karena dari awal kita sudah melibatkan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita. Jadi di awal kita melibatkan Tuhan, kita melakukan bersama Tuhan, kemudian kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Saudara sekalian terkasih, puji Tuhan. Terima kasih saya boleh mewartakan di tempat ini, biar apapun yang saya katakan benar-benar dari Tuhan dan membawa berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Om Ivo yang telah membawakan firman yang begitu luar biasa untuk kami. Kiranya apa yang Om Ivo bagikan itu semua boleh memotivasi kami, menginspirasi kami semua untuk semakin lebih baik. Amin. Dan percaya penyertaan Tuhan bahwa sungguh ada dalam setiap kehidupan kita. Saat ini sebelum kita mau menutup persoalan doa kita mau sama-sama tenangkan hati kita.
Kita mau tutup dengan doa. Syukur dan terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Kau boleh berkati kami semua melalui perantaraan hamba-Mu Om Ivo maupun pujian penyembahan kami. Tuhan, kami percaya bahwa setelah dari sini pun mungkin masalah kami belum hilang, ataupun mungkin permasalahan dalam kehidupan kami, beban pekerjaan dan lain-lain tetap ada. Tapi sesuatu yang berbeda adalah kami boleh semakin kuat Tuhan. Kami boleh tetap optimis, kami boleh tetap menjaga semangat kami boleh tetap menjaga api yang boleh ditumbuhkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap aktivitas kami esok, rencana kami ke depannya, pekerjaan kami, keluarga kami. Kiranya Tuhan Kau boleh senantiasa berkati, Kau sertai kami, Kau dampingi kami Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang mungkin tidak tinggal bersama kami, yang mungkin berada di berbeda kota dengan kami. Tuhan sertai mereka, berkati orang tua kami masing-masing, berkati kesehatannya, terlebih-lebih di masa pandemi seperti ini. Kami percaya Tuhan, Kau telah menyertai orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tidak lupa kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sampai saat ini masih terdampak sangat parah oleh pandemi ini. Teman-teman kami yang masih berjuang Tuhan untuk bisa terus bertahan, terus bersemangat. Kiranya Kau berkati Tuhan, Kau sertai keseharian teman-teman kami, Kau sertai usaha dan pekerjaan mereka, agar kiranya usaha dan pekerjaan mereka boleh tetap memberi berkat untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk orang-orang di sekitar mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk promo moderator kami maupun para imam yang senantiasa mengayomi kami, yang senantiasa mendampingi kami, dan imam-imam yang telah tetap senantiasa semangat di tengah pandemi ini untuk selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, demikian doa-doa kami pada malam hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang Maha Tahu. Engkau mengetahui setiap harapan dan doa-doa kami bahkan sebelum kami mengungkapkannya. Tuhan, kami satukan doa kami ini dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kiranya Engkau berkenan menyampaikan doa-doa kami, rasa syukur kami kepada Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Yesus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, sebelum kita menutup acara kita ini, menutup doa kita ini, kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi kita katakan dengan tetap lebih penuh semangat, Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lebih semangat lagi kita katakan, bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat saktiku, dan Kau angkat beban hidup kami semuanya.
beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi dikatakan Tuhan Yesus dahsyat, Sungguh dahsyat, teramat dahsyat. sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Sungguh dahsyat, teramat Dahsyat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang telah membantu kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan kita. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di doa kami selanjutnya. Untuk jadwal dan kegiatan kami akan selalu kami infokan lebih lanjut melalui sosial media kami. Terima kasih teman-teman.